Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1293. Lian duduk di kursi utama di aula utama Aula Fuseng, penyihir berdiri di samping seperti pelayan, dan 12 penjaga Fuseng berdiri dalam 2 baris di bawah. Kedua-belas penjaga itu saling memandang, dan kemudian mata mereka terfokus pada Lian. Faktanya, mereka sudah menebak ketika mereka melihat penyihir wanita di luar bahwa Lian telah memperoleh kekuatan langit berbintang, jika tidak, dia tidak akan bisa membentuk kembali tubuh penyihir wanita tersebut. Namun saat melihatnya secara langsung, 12 penjaga merasa sangat rumit, terutama mereka yang pernah memburu Lian sebelumnya. Lian mampu mengumpulkan 12 hukum penjaga. Siapa di sini yang tidak menderita kerugian di tangannya? Untuk sesaat, aula itu sangat sunyi. Lian tidak berkata apa-apa, memberi mereka cukup waktu untuk berpikir. Setelah beberapa saat, Enchantress berbicara lebih dulu. Yang duduk di depan Anda adalah generasi baru pemilik Pulau Fuseng. Sekarang Anda punya 2 pilihan. 1. Patuh. 2. Tahan. Melawan. Jangan bercanda. Dia tidak bisa mengalahkan alam suci tingkat ketiga, apalagi Lian, yang sekarang berada di alam suci tingkat keempat. Mematuhi. Kedua-belas lelaki tua itu merasa sedikit tidak mau. Pemimpin asli King Lian berlutut, tetapi Lian tidak hanya tidak membunuhnya, tetapi malah menyerahkan Gunung Suci Wangu ke dalam perawatannya. Dari sudut pandang ini, Zhang Ke bersyukur dan menjadi orang pertama yang berlutut. Bawahanku Zhang Ke bersedia mematuhi Tuan Pulau. Orang kedua yang berlutut adalah Wang Xitian. Dia adalah satu-satunya di antara 12 orang yang menyerahkan hukum wali tanpa perlawanan apapun, tetapi dia sedikit canggung secara emosional. Bocah lelaki gemuk Wang Ke meminta Lian untuk memanggilnya kakak laki-laki tertua sebelumnya. Wang Xitian memperlakukan Lian sebagai putranya, tetapi sekarang dia harus mengakui tuannya, yang untuk sementara waktu agak tidak dapat diterima. Namun, karena gemuk dan murah hati, Wang Xitian dengan cepat berhenti mengkhawatirkan masalah tersebut dan langsung berlutut. Bawahanku Wang Xitian bersedia mematuhi Tuan Pulau. Bawahanku Wilson bersedia mematuhi Tuan Pulau. Segera, kedua-belas penjaga itu berlutut di tanah, baik secara sukarela atau terpaksa, menyatakan kesediaan mereka untuk mematuhi perintah Lian. Pada titik ini, pengenalan akan Tuhan telah berakhir. Lian merasa sangat lega. Dengan 12 penjaga kehidupan mengambang, dia akan lebih percaya diri melawan musuh yang kuat di masa depan. Dia tidak bodoh, dan dia juga tahu bahwa beberapa dari orang-orang ini tidak tulus, tapi lalu kenapa? Yang saya butuhkan adalah kekuatan orang-orang ini, dan ketulusan. Seiring berjalannya waktu, segalanya akan selalu berubah. Di luar Pulau Fuseng. Awalnya hanya ada armada yang diwakili oleh Bailan dan Lin Yuanyang, namun setelah 12 penjaga kehidupan terapung memasuki Pulau Kehidupan Terapung, orang-orang di sini mulai berkumpul dengan cepat. Tak lama kemudian, banyak kapal besar dan kecil yang diparkir di luar Pulau Fuseng, datang dari berbagai negara. Buaya raksasa yang semula tenggelam di bawah air juga menampakkan kepalanya kali ini. Orang-orang ini sangat ingin pergi ke Pulau Fuseng untuk memanfaatkan kesempatan ini, tetapi mereka segera kecewa. Tidak bisa masuk. Bailan dan Lin Yuanyang saling berpandangan. Mereka telah menerima perintah sebelumnya untuk melindungi diri mereka sendiri. Sekarang ada begitu banyak musuh kuat yang tiba-tiba ditambahkan, keduanya memutuskan untuk mundur ke belakang setelah melakukan kontak mata, agar tidak terlibat dalam perselisihan yang tidak perlu dan merusak kekuatan mereka sebelum mendarat di Pulau Fuseng. Saat Bailan dan Lin Yuanyang berangkat, sesuatu tiba-tiba berubah. Lihat, apakah itu perahu? Itu sebuah kapal, dan ada lebih dari satu. Mereka adalah orang-orang yang memasuki Pulau Fuseng sebelumnya. Bagaimana mereka bisa keluar begitu cepat? Penyihir wanita itu berdiri di atas perahu sendirian, dengan 12 penjaga mengikuti di belakangnya, dan berlayar menuju orang-orang yang berkumpul di luar penghalang. Orang-orang sudah bersiap-siap dan bersiap untuk pertempuran besar, tapi mereka ragu-ragu setelah melihat kekuatan Enchantress dan partinya. Kekuatan 13 orang cukup untuk bersaing dengan semua orang di luar. Jika terjadi perkelahian, tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan apapun. Oleh karena itu, semua orang memilih untuk menunggu dan melihat. Penyihir wanita itu berhenti di depan penghalang, matanya menyapu semua orang dengan ekspresi sarkastik di wajahnya. Menerima perintah dari penguasa Pulau Fuseng, setiap negara dapat mengirim 1 orang untuk mendarat di Pulau Fuseng. Terserah Anda siapa yang akan pergi. 1 orang per negara. Jangan bicara bahayanya mendarat di Pulau Fuseng. Ada banyak orang dari tiap negara, dan mereka terbagi menjadi mereka yang berada di alam liar dan mereka yang tidak. Siapa yang pergi? Bailan dan Lin Yuanyang saling berpandangan. Mereka tidak menyangka keadaan akan berubah begitu cepat. Pemilik Pulau Fuseng sebenarnya mengundang orang untuk datang. Lebih baik kamu pergi. Lin Yuanyang berinisiatif menyerahkan kursinya. Menurutnya, jika pemilik Pulau Fuseng benar-benar Lian, maka Bailan jelas akan lebih baik darinya. Negara-negara lain juga dengan cepat mencalonkan perwakilannya, siapapun yang lebih kuat akan dipilih. Hukum yang lemah dan yang kuat tetap tidak berubah selama berabad-abad, dan yang kuat secara alami akan mendapat prioritas. Kenapa kamu bilang hanya 1 orang? Menurutku, semua orang harus naik. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kerumunan.
Yang membuat keributan adalah seorang pria kulit hitam dari suku kecil di Afrika bernama Kalara. Secara kebetulan, Kalara memiliki tingkat budidaya alam suci tingkat kelima. Dia berani mengeluarkan suara seperti itu, pertama karena kekuatannya sendiri, tetapi juga karena dia khawatir itu akan menjadi jebakan dan ingin membuat kekacauan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Begitu ucapan Kalara keluar, langsung menuai banyak tanggapan. Orang-orang berteriak bahwa ini tidak adil dan jika mereka ingin pergi ke pulau itu, semua orang harus pergi ke sana. Kalara dengan cepat berdiri dari belakang, dan orang-orang memilihnya sebagai wakil mereka untuk bernegosiasi dengan Enchantress dan yang lainnya, meminta pihak lain untuk membuka penghalang dan membiarkan semua orang mendarat. Peluang Pulau Fuseng adalah milik semua orang, mengapa harus ditempati oleh Anda? Pemilik Pulau Fuseng. Omong kosong. Kucing atau anjing manapun bisa mengaku sebagai pemilik pulau tersebut, jadi izinkan saya menjadi pemilik pulau terapung ini. Petik 2. Kalara menjadi semakin sombong setelah mendapat dukungan semua orang. Baik Enchantress maupun 12 penjaga tidak berdebat dengannya. Semua orang memandang Kalara dengan acuh tak acuh dan memandangnya seperti orang idiot. Bagaimanapun, dia berasal dari suku kecil, dan secara kebetulan dia memperoleh tingkat kultivasi yang begitu kuat, tetapi dia tidak mengetahui prinsip menembak burung pertama dengan pistol. Ledakan. Terjadi guntur di Pulau Fuseng, diikuti kilatan petir, dan anak panah melesat dengan kecepatan yang mengerikan. Kalara tidak tahu seberapa kuat panah petir itu. Ketika dia melihat panah itu diarahkan padanya, dia ingin menunjukkan kekuatannya di depan semua orang, jadi dia mengeluarkan tulang tongkat dan menembakkannya. Tulang batangnya hancur disambar petir sebelum menyentuh panah petir. Pada saat Kalara menyadari kekuatan panah petir dan ingin melarikan diri, semuanya sudah terlambat dan dia langsung terkena panah petir. Dengan ledakan, Kalara tersambar petir dan tewas di tempat. Adegan yang tiba-tiba itu tiba-tiba menenangkan adegan yang awalnya berisik. Itu dia. Hati Bailan tergerak, dan setelah mengenali panah petir, dia menjadi semakin yakin bahwa pemilik Pulau Fuseng adalah Lian, dan dia masih hidup. Siapa lagi yang mengira bisa mengambil posisi sebagai pemilik Pulau Fuseng, atau punya pendapat lain? Penyihir itu bertanya dengan tenang. Bahkan alam suci tingkat kelima langsung terbunuh dengan satu gerakan. Bab 1294. Orang-orang terpilih mendarat di Pulau Fuseng, dan Lian berdiri di pantai dengan tangan di belakang punggung, menunggu orang-orang ini. Ini pemilik Pulau Fuseng. Bukankah dia terlalu muda? Alam suci tingkat keempat, bukankah tingkat kultivasi ini terlalu rendah? Hush, apakah kamu lupa bahwa Kalara, yang berada di alam suci tingkat kelima, langsung dibunuh oleh seseorang dengan satu gerakan? Penyihir wanita itu membawa 12 pelindung Fuseng untuk beribadah di depan Lian, dan kemudian berdiri di kedua sisi, berdiri di sana seperti tentara. Dengan senyuman di wajahnya dan terlihat seperti kakak laki-laki yang tidak berbahaya di sebelahnya, Ang Li berkata, saya tahu bahwa setiap orang sangat mendambakan Pulau Fuseng dan percaya bahwa Pulau Fuseng memiliki peluang yang tidak terbatas. Hari ini saya mengundang Anda untuk pergi ke Pulau Fuseng untuk memberi Anda kesempatan untuk benar-benar memahaminya. 3 hari. Dalam 3 hari ke depan, Anda bisa bergerak bebas di Pulau Fuseng. Namun, setelah 3 hari, tidak peduli apakah Anda mendapat kesempatan atau tidak, Anda harus pergi. Begitu dia selesai berbicara, Lian tidak menjelaskan terlalu banyak, berbalik dan pergi bersama penyihir dan 12 penjaga Fuseng, bahkan tanpa melihat ke arah Bailan. Bailan sedikit kecewa. Entah kenapa, dia berpikir meskipun Lian merasa tidak nyaman untuk berbicara dengannya, dia harus lebih sering melihatnya. Tapi, dia tidak melakukannya. Namun, setidaknya sudah dipastikan dengan matanya sendiri bahwa dia masih hidup, yang selalu menjadi kabar baik. Apakah menurutmu apa yang dikatakan pemilik Pulau Fuseng itu benar? Dalam 3 hari terakhir ini, apakah dia benar-benar mengizinkan kita pergi kemanapun tanpa menghentikan kita? Saya selalu merasa ini penipuan, jebakan. Apakah dia menyembunyikan semua peluang dengan membiarkan kita muncul? Sial. Pulau Fuseng sangat besar, siapa yang bisa menyembunyikan semua peluang? Lagi pula, bukankah dia hanya mengatakan bahwa kita bisa pergi kemanapun? Atau memang tersembunyi? Yang harus kita lakukan hanyalah menemukannya. Saya khawatir jika saya menemukannya, saya mungkin tidak dapat mengambilnya. Berhenti bicara omong kosong dan mulailah mencarinya secepatnya. Orang-orang berpencar untuk mencari peluang imajiner mereka. Setiap orang yang mendarat di Pulau Fuseng adalah penguasa alam suci. Kekuatan mereka tidak dapat dianggap remeh, dan kecepatan pencarian mereka sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah hari, orang-orang ini telah menjungkir balikkan Pulau Fuseng, termasuk semua tempat rahasia. Bahkan istana Fuseng tempat Lian dan yang lainnya tinggal sementara pun tidak luput. Lian menepati janjinya dan tidak menghentikan siapapun. Mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Bailan tidak melihat sekeliling seperti orang lain, tapi mengikuti Lian ke Aula Fuseng. Penyihir dan 12 penjaga kehidupan terapung sangat berpengetahuan dan telah menghindari mereka tanpa menunggu instruksi Lian. Lian dan Bailan saling memandang, memaksakan senyum dan berkata, maaf, aku membuatmu khawatir sebelumnya. Aku tidak mengkhawatirkanmu. Bailan secara naluriah membalas dan kemudian bertanya. Ada satu hal yang tidak dapat kupahami. Anda ingin bertanya kepada saya mengapa saya membiarkan orang-orang ini mendarat di Pulau Fuseng dan membiarkan mereka berjalan bebas di Pulau Fuseng? Lian bertanya. Bailan mengangguk.
Lian tersenyum masam dan berkata, saya yakin Anda telah menyaksikan seperti apa Pulau Fuseng sekarang. Ya, sebelum perubahan dunia kedua, tempat ini memang penuh dengan peluang yang tak terbatas, namun perubahan dunia kedua sepertinya tidak ada hubungannya dengan tempat ini. Itu masih tetap seperti sebelum dunia kedua berubah, dan peluang tidak dapat memenuhi persyaratan dari yang berkuasa di alam suci. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sekarang ini adalah tanah tandus. Tanah tandus. Bailan mengerutkan kening. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri atau mendengarnya dengan telinganya sendiri, dia, seperti orang lain, akan mengira Lian telah menyembunyikan kesempatan itu. Lian melanjutkan, daripada menutupinya dan membiarkan dunia luar berspekulasi secara acak, lebih baik membuka pintu dan membiarkan mereka masuk untuk melihat apa yang terjadi, sehingga semua orang di dunia bisa menyerah di Pulau Fuseng. Bailan agak mengerti maksud Lian. Jika dunia luar selalu ditutup, dunia luar akan dipenuhi lamunan tentang Pulau Fuseng, dan lamunan tersebut akan berubah menjadi permusuhan. Dengan melakukan ini, Ang Li dapat menyelesaikan permusuhan masyarakat terhadap Pulau Fuseng. Mungkin Lian memiliki makna yang lebih dalam, tapi Bailan belum menemukannya. Mungkin mutasi dunia kedua belum sampai di Pulau Terapung, gumam Bailan. Mungkin, tapi menurutmu apakah akan berguna jika nanti? Lian bertanya. Bailan mengangkat alisnya sedikit. Ambil inisiatif. Setelah mutasi, semuanya bergantung pada peluang. Jika Anda unggul, Anda akan menjadi lebih kuat dan meraih lebih banyak sumber daya. Begitu peluang hilang, Pulau Fuseng tidak akan ada artinya mengantarkan perubahan dunia kedua. Apa rencanamu di masa depan? Apakah kamu akan terus tinggal di sini sebagai pemilik pulau? Bailan berpikir sejenak dan bertanya. Lian menjawab, tentu saja saya tidak akan tinggal di Pulau Fuseng selamanya, tetapi Pulau Fuseng setara dengan markas saya di masa depan. Dia berhenti sebentar dan berkata dengan wajah serius. Bailan, kamu juga tahu bahwa King Lian hanyalah boneka, dan musuh kita yang sebenarnya datang dari luar bumi. Percayalah, ada lebih dari satu peradaban alien bagi kita, dan tak lama lagi semua jenis peradaban alien akan menyerbu bumi. Entah apa tujuannya, tapi segala jenis wayang akan bermunculan silih berganti. Yang bisa kita lakukan adalah bersiap sepenuhnya sebelum muncul musuh yang lebih kuat agar kita mempunyai kekuatan untuk melawan musuh tersebut. Bailan terpengaruh oleh kata-kata Lian, dan wajahnya menjadi berat. Ang Li menggunakan kata kekuatan di sini, bukan kekuatan. Jika Anda terlalu lemah, Anda bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung, jadi bagaimana Anda bisa berbicara tentang kekuatan? Saya mengerti. Bailan menjawab. Setelah menyelesaikan percakapan dengan Lian, Bailan segera meninggalkan Pulau Fuseng. Ang Li benar, prioritas utama adalah bersiap menghadapi pertempuran dan menjadikan diri Anda lebih kuat. Karena tidak ada peluang di Pulau Terapung, mengapa membuang-buang waktu? Tiongkok, diwakili oleh Bailan dan Lin Yuanyang, adalah yang pertama meninggalkan Pulau Fuseng. 4 atau 5 negara lainnya mundur keesokan harinya. Tandus. Setelah orang-orang ini memeriksa Pulau Fuseng beberapa kali, mereka akhirnya memutuskan bahwa tidak ada yang berguna bagi mereka di Pulau Fuseng, dan mereka menyia-nyiakan 3 hari di sana. Jika Anda menambahkan waktu yang dihabiskan untuk mengintai sebelumnya, maka lebih banyak waktu yang terbuang. Kini mereka bergegas pergi untuk mencari peluang yang lebih baik di tempat lain. Pulau Fuseng telah sepenuhnya menjadi anak terlantar. Setelah semua orang ini pergi, ke-12 penjaga Fuseng juga pergi. Lian memberi mereka 3 tugas, mengintai, tumbuh, dan mengamati. Adapun Lian, dia tinggal sementara di Pulau Fuseng dan terus melatih kekuatan langit berbintang. Seiring berjalannya waktu, spekulasi Ang Li berangsur-angsur menjadi jelas, dan berbagai organisasi baru bermunculan di setiap sudut dunia, dan semua organisasi ini memiliki satu kesamaan, mereka sangat kuat. Bab 1295. 2 minggu kemudian, sang penyihir mengenakan gaun merah dan melangkah tanpa alas kaki di sungai. Sinar matahari menembus dedaunan, menciptakan pemandangan indah seperti gambar. Selama 2 minggu terakhir, Enchantress menjalani waktu senggang seperti ini setiap hari, dan Pulau Fuseng seperti surga baginya. Tidak ada perselisihan, tidak ada darah, tidak ada kekuasaan. Kadang-kadang Enchantress membaca 2 buku kuno untuk menghabiskan waktu tanpa membuang waktu untuk berlatih, tetapi kultivasinya berkembang setiap hari. Ini ada hubungannya dengan Ang Li. Selama 2 minggu, Lian mengurung diri di ruang rahasia untuk melatih kekuatan langit berbintang. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin tinggi tingkat budidaya Enchantress mengikuti arus. Apakah itu gagal? Wajah sempurna gadis penyihir itu tiba-tiba mengerutkan kening dan mengarahkan pandangannya ke arah istana Fuseng. Mulai kemarin pagi, Enchantress memperhatikan bahwa budidaya Lian tidak lagi membaik. Dia merasa Lian telah mencapai ambang terobosan ke alam suci tingkat kelima. Setelah persiapan tadi malam, dia sudah mulai mencoba menerobos pagi ini. 2 minggu lalu, Lian baru saja menembus alam suci tingkat keempat. Hanya dalam 10 hari, tanpa bantuan obat atau buah spiritual apapun, dia mampu melonjak dari tahap awal alam suci tingkat keempat ke puncak, dan mencoba menerobos langit berbintang sungguh ajaib. Apalagi bakat Ang Li sendiri tidak bisa diabaikan begitu saja. Baru saja, Enchantress tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya. Tidak hanya tingkat kultivasinya tidak meningkat, tetapi juga cenderung tenggelam. Tanda ini menyadarkannya bahwa terobosan Lian telah gagal.
Bagaimanapun, waktunya masih sedikit, dan Lian tampaknya sedikit bersemangat untuk menerobos alam suci bintang 5. Sehat. Sambil menghela nafas, sang penyihir terbang dan menuju ke istana Fuseng seperti peri. Dia tidak ingin Lian mendapat masalah saat ini dan harus pergi ke sana dan memeriksanya. Bahkan sebelum dia melangkah ke aula Fuseng, alis Enchantress sedikit menegang lagi. Dia merasa Lian tidak berada di ruang rahasia, tetapi di taman. Setelah memasuki taman, saya melihat Lian duduk di pavilion, dengan teh di sampingnya dan sebuah tablet di tangannya. Meskipun Enchantress adalah barang antik tua, bukan berarti dia tidak tahu apa itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunduk dan memarahi. Para ahli mengatakan bahwa kecanduan produk elektronik tidak baik untuk anak-anak. Titik petik 2. Anak. Lian sedikit mengernyit, lalu dia memikirkannya. Dibandingkan dengan monster tua, seperti Enchantress, dia memang sangat kecil, tapi dia tetap bercanda, kamu baru terlahir kembali selama setengah bulan, kenapa kamu tampak lebih kecil? Anda. Sang penyihir tidak bisa berkata-kata. Dia melemparkan lengan bajunya dengan marah dan berkata dengan tidak puas. Karena aku masih ingin bermain dengan tabletku, sepertinya tidak ada yang salah. Aku hanya terlalu sibuk. Ucapkan selamat tinggal. Tunggu sebentar. Ang Li menghentikan Enchantress yang hendak pergi, mengangkat tablet di tangannya dan berkata. Kamu harus lebih mengenal teknologi modern. Itu tidak akan membahayakanmu. Apa maksudmu? Penyihir berbalik dan bertanya. Lian tersenyum tipis dan bertanya, tahukah kamu apa itu transmisi suara 1000 mil? Tentu saja. Qianli Chuanyin adalah seni bela diri yang mendalam, dan tidak semua orang bisa menguasainya. Ang Li mengangkat tablet di tangannya lagi dan memperkenalkan, teknologi modern memungkinkan orang biasa mengirimkan suara ribuan mil jauhnya, dan juga dapat menyimpannya. Serius, penyihir tampak curiga. Dengar, jika kamu tidak percaya padaku, kata Lian dan mengarahkan layar ke Enchantress. Dalam gambar tersebut, seorang pria bertubuh besar melihat sekeliling dengan kagum, lalu berkata dengan suara rendah, saudaraku, orang yang menyerang alam suci gagal dan menjungkirbalikkan tempat ini kemarin. Saya baru saja mendapat kabar dari Laut Turtle bahwa dia berencana untuk dilahirkan. Apakah Anda tahu kemana harus pergi? Kunlun. Konon peluang besar akan segera muncul di Kunlun, yang dapat membantu orang tersebut menerobos ke alam suci. Tanpa basa-basi lagi, saya dan Lao Gui juga berencana pergi ke Kunlun untuk mencoba peruntungan. Jika Anda punya waktu, segera datang dan jangan lewatkan kesempatan ini. Layar berkedip dan tidak ada apa-apa. Penyihir wanita itu mengerutkan kening, mengetahui bahwa Lian tidak berbohong padanya. Orang biasa dapat mengirimkan suara dari jarak ribuan mil teknik. Apakah kamu tahu siapa dia? King Kong, gorila yang kuceritakan padamu itu. Ujar Ang Li. Binatang buas. Enchantress terkejut, tetapi pada saat yang sama dia merasa malu. Dia tidak tahu apa yang bahkan bisa dilakukan oleh binatang buas. Apakah kamu sengaja menggunakan binatang buas untuk mengejekku? Tidak, aku hanya ingin memberitahumu fakta bahwa jika kamu tidak belajar, kamu akan tertinggal. Setelah berbicara, Lian mengambil kembali tablet itu dan menyimpannya untuk mencegah penyihir wanita menghancurkannya jika dia marah. Saat meninggalkan segitiga setan, Ang Li meninggalkan alamat emailnya untuk King Kong agar mereka bisa berkomunikasi satu sama lain jika ada urusan. Setelah gagal menyerang alam suci tingkat kelima, Lian mengeluarkan tabletnya dan memeriksa kotak suratnya. Orang yang gagal menyerang alam suci akan dilahirkan kembali. Dunia mungkin akan menjadi lebih kacau lagi. Apakah kamu ingin pergi ke Kunlun? Enchantress melihat sekilas pikiran Lian. Lian menarik napas dan berkata, saya baru saja gagal menerobos. Tidak mungkin untuk menyerang alam suci tingkat kelima lagi dalam waktu singkat. Daripada melakukan ini, lebih baik mencoba peruntungan di Kunlun. Jika memang ada kesempatan di sana bagi orang itu untuk mencapai alam suci, bahkan jika aku hanya mengambil beberapa sisa, itu lebih baik daripada membuang-buang waktuku di sini. Sang Enchantress mengangguk dan menjawab, karena orang dari segitiga iblis pergi ke Kunlun, peluang besar pasti akan muncul, jadi ada baiknya Anda mencoba keberuntungan Anda. Namun, kini setelah beritanya bocor, orang-orang berkuasa lainnya pasti akan bergegas ke sana. Anda harus berhati-hati, apalagi jangan sampai memprovokasi orang tersebut. Aku tidak bodoh. Lian tersenyum. Kapan kita akan berangkat? Tanya Enchantress. Pergi sekarang. Jawab Lian. Sangat mendesak. Enchantress terkejut sesaat. Dia awalnya mengira Lian harus istirahat sebentar setelah gagal menerobos. Lian menjelaskan, email telah dikirim 38 jam yang lalu. Kami sudah terlambat lebih dari 1 hari. Jika kami menunda lebih lama lagi, kami mungkin tidak menerimanya. Oke, ayo pergi sekarang. Enchantress mengangguk dan menjawab, mengetahui bahwa waktu sangat penting bagi mereka sekarang. Semakin cepat Anda sampai di Kunlun, semakin besar pula peluang mendapatkan peluang besar. Lian meninggalkan Pulau Fuseng di Laut Lepas. Bagaimanapun, pulau itu dilindungi oleh penghalang dan tidak semua orang bisa sampai ke sana. Lagi pula, nama Barents sudah tersebar luas, jadi saya yakin tidak ada yang akan mengambil ide Pulau Terapung saat ini. Setelah meninggalkan Pulau Fuseng, Ang Li tidak langsung menuju ke Kunlun, melainkan singgah di Gunung Suci Wangu dalam perjalanannya. Mengapa kamu datang ke sini? Enchantress bertanya dengan bingung. Datang untuk mencari sapi. Jawab Lian. Sapi,
sapi hitam itu. Apakah kamu ingin membawanya ke Kunlun? Lian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia selalu merasa bahwa banteng hitam memiliki asal-usul yang luar biasa dan pernah berada di Kunlun sebelumnya. Bab 1296. Raja Sapi Hitam sedikit tertekan. Dia awalnya berstatus bos besar di Gunung Suci Wangwu, tetapi sejak Zhang Ke datang, statusnya sebagai bos besar telah hilang dari orang lain. Hal yang paling membuatnya marah adalah Raja-Raja Binatang Buas itu. Akibatnya, Raja Binatang Buas sekarang mencoba menjilat Zhang Ke. Raja Sapi Hitam seperti diasingkan ke istana yang dingin, tanpa ada yang datang sepanjang hari. Apa yang bisa dilakukan? Siapa yang membuat seseorang menjadi orang kuat di alam suci tingkat kelima? Kalau tidak, Raja Sapi Hitam pasti sudah menendangnya sejak lama. Kini, Raja Sapi Hitam hanya bisa melampiaskan amarahnya pada dirinya sendiri. Tidak ada cara untuk melanjutkan hidup ini, Lao Niu berhenti. Raja Sapi Hitam belum keluar dari sarangnya di puncak gunung selama lebih dari 10 hari, dan tidak ada Raja Binatang yang peduli. Mereka sepertinya sudah benar-benar melupakan Raja Sapi Hitam. Pada hari ini, Raja Sapi Hitam tiba-tiba keluar dari gunung dan mengunjungi setiap puncak bukit, seolah tidak tahan dengan kesepian. Saudara He Niu, kemana saja kamu selama ini? Kamu sangat merindukanku. Saudara He Niu, ayo, kita minum. Jika kamu tidak ingin minum, mari kita ngobrol. Ngomong-ngomong, saya baru saja mencapai masa kritis dalam kultivasi, loh. Apa? Raja Sapi Hitam juga datang ke tempatmu hari ini dan pergi setelah beberapa menit. Apakah menurutmu ada yang aneh dengan hal itu? He Niu memiliki tingkat kultivasi alam suci tingkat kedua. Bahkan jika ada sesuatu yang perlu dipikirkan, kami tidak dapat menahannya. Ya, itu hanya bisa dilakukan oleh Black Bull sendiri. Berbagai raja binatang mulai berbicara satu sama lain, selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tidak dapat menjelaskannya. Pada malam hari, Raja Sapi Hitam bersembunyi di guanya. Di depannya terdapat segunung berbagai buah spiritual dan ramuan, yang semuanya ia curi dari berbagai bukit sepanjang hari. Kalian yang tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan aku karena kejam. Raja Sapi Hitam terkekeh sinis, membuka mulutnya dan mulai mengunyah, menelan semua buah spiritual dan ramuan hanya dalam sekejap. Pada akhirnya, perut sapi itu membengkak sehingga dia tidak bisa makan lagi, jadi dia berhenti berbicara. Saya ingin tahu apakah akan ada efek samping dari makan terlalu banyak. Raja Sapi Hitam duduk di tanah dan mengusap perutnya dengan lembut dengan kedua kukunya. Dia tiba-tiba menjadi sedikit khawatir. Memikirkan bagaimana Raja Binatang Buas akan menemukan harta mereka hilang besok pagi, dia tersenyum bahagia lagi. Tidak, aku harus segera keluar dari sini. Raja Sapi Hitam takut Raja Binatang Buas akan mengadu kepada Zhang Ke, dan dalam hal ini mereka tidak akan bisa pergi bahkan jika mereka menginginkannya. Raja Sapi Hitam menemukan sisa barang dan mengemasnya, lalu menutupi wajahnya dengan sepotong, dan mencoba menyelinap keluar dari Gunung Suci Wangwu di bawah naungan malam. Mengenai kemana harus pergi, Raja Sapi Hitam belum memutuskan. Siapa yang tahu begitu sampai di pintu masuk gua, dia dihadang oleh sesosok tubuh. Tidak, tepatnya, itu adalah dua orang. Yang lainnya berdiri di belakang dan saya tidak melihat dengan jelas sekarang. Raja Manusia. Raja Sapi Hitam tampak seperti hantu. Lian berdiri di sana dan sedikit mengernyit. Ini adalah ketiga kalinya dia melihat Raja Banteng Hitam bersiap melarikan diri. Tidak, Raja Manusia, tolong dengarkan penjelasanku. Raja Sapi Hitam mengguncang tubuhnya, menendang bagasi di punggungnya ke dalam lubang, lalu memaksakan senyum dan berkata, "Saya hanya makan terlalu banyak dan ingin keluar untuk mencari udara segar dan berjalan-jalan." Membawa sesuatu untuk jalan-jalan. Lian mencibir. Kulit sapi Raja Sapi Hitam cukup tebal, dan dia langsung menjawab, "Oh, itu namanya berjalan dengan beban. Bukankah kalian manusia punya semacam latihan yang disebut latihan beban? Sebenarnya sama saja. Kita, sapi, dilahirkan untuk bekerja keras dan tidak membawa apa-apa. Sepertinya ada yang salah dengan itu, jadi aku menemukan beberapa batu untuk dibawa di punggungku untuk membantu pencernaan." Oh, jadi begitu. Lian mau tidak mau ingin tertawa, sapi hitam ini benar-benar tahu cara mengada-ada. Lalu untuk apa ini? Kain yang digunakan Raja Sapi Hitam untuk menutupi wajahnya ditarik oleh Lian. Saya juga bisa menjelaskannya ya, betul. Bukankah aku baru saja bilang jalan-jalan? Saat itu sangat gelap dan saya masih membawa sesuatu. Akan sangat buruk jika seseorang salah mengira saya sebagai pencuri. Jadi aku menutupi wajahku. Jika seseorang melihatku, mereka tidak akan tahu siapa aku, bukan? Bukankah itu kesalahpahaman yang lebih dalam? Lian bertanya. Raja Sapi Hitam tampak malu dan tidak bisa berbaikan lagi. Matanya tertuju pada Enchantress, dan dia memutar matanya dan berkata, "Raja Manusia, kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang kamu lakukan ketika kamu kembali ke dunia? Gunung Suci Rumah Raja. Kamu membawa kembali saudara perempuan peri yang cantik, apakah kamu berencana untuk menikah?" Penyihir wanita yang awalnya berdiri di belakang Lian maju ke depan, menjepit sehelai rambut panjang dengan dua jari tangan kanannya, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak peri. Hei Niu, kamu tidak memanggilku seperti itu sebelumnya." Saat itu gelap, dan karena jarak yang jauh, Raja Sapi Hitam tidak dapat melihat wajah sang penyihir dengan jelas.
Pada saat ini, Sang Enchantress maju ke depan, dan Hei Niu melihat dengan jelas. Dia merasakan deja-vu, dan ditambah dengan nada suara Sang Enchantress, Hei Niu duduk di tanah dengan ketakutan. Kamu adalah kamu. Kamu memiliki mata yang tajam, kamu mengenaliku begitu cepat. Mata penyihir itu dengan sengaja menunjukkan niat membunuh. Raja Manusia. Raja Sapi Hitam memandang Lian dengan sedih, dan bagian kedua dari kalimatnya adalah, mengapa kamu membawa tuan ini? Enchantress sekarang adalah rekanku. Lian berpikir lama sebelum dia mengemukakan pernyataan ini. Mitra. Raja Sapi Hitam mengerutkan kening, jelas tidak mempercayainya. Monster, jangan menakutinya. Perintah Lian. Penyihir wanita itu tersenyum dan mundur ke belakang Lian. Raja Sapi Hitam sedikit lega saat melihat penyihir mendengarkan kata-kata Lian. Hei Niu, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan. Ayo kita mulai bisnis. Aku di sini untuk membawamu ke suatu tempat. Ketika Raja Sapi Hitam mendengar bahwa Lian akan membawanya pergi, dia sangat ingin meninggalkan Gunung Suci Wangwu, dan segera menjawab, baiklah, saya akan pergi bersamamu. Tidakkah kamu bertanya kemana aku akan pergi? Lian tertegun sejenak, merasa bahwa Raja Banteng Hitam bertingkah aneh hari ini. Raja Sapi Hitam memegangi dadanya dan mengangkat lehernya dan berkata, hidupku sebagai seekor lembu adalah milik Raja Manusia, dan kematianku adalah milik Raja Manusia. Aku akan pergi kemanapun kamu berkata, Raja Manusia, Lao Hei, tanpa apapun keraguan. Oke, kamu bersih-bersih, kita akan berangkat ke Kunlun sekarang. Perintah Lian. Kunlun. Kaki Raja Sapi Hitam tiba-tiba menjadi lemah dan dia berteriak dengan gemetar, Raja Manusia, kenapa kamu pergi ke Kunlun? Kamu lupa bahwa ada iblis besar yang bersembunyi di sana. Mungkin dia sudah lahir sekarang. Sangat berbahaya di sana. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku akan pergi kemanapun aku memintamu tanpa ragu-ragu? Di mana semua omong kosong ini sekarang? Izinkan saya bertanya kepada Anda sekarang, haruskah Anda pergi atau tidak? Petik 2. Lian berkata dengan sedikit marah. Raja Sapi Hitam hanya ragu sejenak sebelum mengangguk dan berkata, ayo pergi. Setelah mengambil bagasi sebelumnya dan berjalan keluar dari Gunung Suci Wangwu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Raja Manusia, bisakah Anda memberi saya ventilasi? Mengapa Anda pergi ke Kunlun? Mencari peluang besar. Jawab Ang Li. Lalu kenapa kamu menarikku masuk? Raja Sapi Hitam bingung. Karena kamu yang paling setia, tentu aku tidak akan melupakanmu jika ada manfaatnya. Jawab Lian. Raja Banteng Hitam. Tak jauh dari situ, Raja Sapi Hitam tiba-tiba merasakan beban di punggungnya, dan ada satu orang lagi, diikuti oleh orang lain. Niu Tian memiliki kehidupan yang sulit dan suka membawa barang. Kami akan memenuhi keinginanmu. Raja Banteng Hitam. Bersambung.